Bismillahirrahmanirrahim. Nasaqal hadis kitabullah ta'ala khal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarr umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalal. Wa kullu dhalalatin fin nar. Allahumma inni a'udzu bika an udhilla au udhalla au azilla au uzalla أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا جزير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مزال اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا واجعله الوارث منا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadda alaina wa talamizana min barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man usira minal kuffari fa'ala darbain. Masih tetap dalam bab jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah merupakan a'la rutbatil iman dan pembuktian keimanan. Bagaimana kita lihat Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu marah ketika ada orang yang dia itu diwajibkan untuk berjihad tapi dia tidak ikut jihad. Masih ingat ceritanya 3 sahabat yang dihukum oleh Rasulullah karena beliau tidak ikut perang. 3 orang yang sampai dikatakan oleh Habibana Muhammad, kalau dia datang ke rumahmu jangan bukakan pintu, kalau ketemu jangan disapa, jangan diajak ngomong, sampai seperti itu. Itu karena 3 orang, itu tarbiyah Rasulullah. Dan ternyata fakta yang ada bahwa ternyata bukan cuma di zaman Rasul, para a'immah itu pun mereka berperang juga. Bahkan di zaman Syekh Hasan Al-Banna juga berperang. Sampai di zaman pergerakan kemerdekaan negara Indonesia, sebelum ada NKRI, sebelum NKRI ini lahir, maka umat Islam sudah berjihad fisabilillah. Karena bagaimanapun ketika sebuah penjajah itu masuk, maka pasti yang pertama adalah masalah ekonomi, yang kedua dimanapun dia berada ketika penjajahan pasti bawa agama. Jadi makanya muncul banyak gereja-gereja di Malang Selatan, itu kan gereja-gereja yang lama itu, sampai punya kebun kopi begitu luas ya. Itu dalam tanda kutip berkah penjajahan. Karena bagaimanapun orang itu meskipun dia itu tidak baik beragamanya, tapi dia lebih condong ke agamanya.
Ana wong ora salat, cuma kalau Islam itu dihina dia akan marah. Ada orang itu ya wis poso ya ndak, semua ndak. Cuma kalau ada orang atau habaib yang dihinakan atau Islam yang dihinakan, dia akan marah meskipun dia bukan seorang penganut yang baik. Maka ketika ada penjajah, ya pasti ada agama yang akan dilaksanakan. Karena bagaimanapun tentaranya mesti ono sing apik ya. Mesti sing ada yang mau kebaktian, ada yang sholat dan lain sebagainya. Makanya terkadang ya perlu ya orang itu kaya itu perlu. Karena dengan kaya itu dia bisa berdakwah di situ. Ya salah satu contoh ada orang kaya kemudian dia membeli klub sepak bola. Contoh Manchester City zaman ini ya, dibeli oleh Syekh Mansur. Akhirnya di Manchester City itu dibangun masjid. Bahkan di Jerman itu salah satu klub Jerman yang paling mentereng ya, itu malah di stadionnya itu ada masjid yang luar biasa bagusnya. Berkahnya apa? Orang kaya menguasai sebuah klub. Akhirnya karena dia orang kaya ya wis dibangun aja, dia tinggal melaksanakan aja. Nah, sudah ada tanahnya, tinggal dibangun, bangun, ya sudah oke. Nah itu salah satu berkah. Salah satu berkah. Nah, ketika sudah terjadi peperangan, maka ada orang kafir yang ketika itu ditawan. Nah, ditawan. Jadi balik lagi dalam NKRI itu pun ada juga yang bagaimana sampai Mbah Hasim itu berfatwa wajib jihad kan, ketika Surabaya itu mau dikuasai lagi oleh orang-orang Belanda. Ketika Belanda Jepang mau balik, Mbah Hasim berfatwa jihad wajib ya bagi orang yang ada di sekitar Surabaya, dengan jarak sekian wajib untuk berjihad fisabilillah. Sampai ada fatwa jihad dari Mbah Hasim sendiri. Memang jihad itu luar biasa. Nah, ketika sudah ada pertempuran, kemudian orang-orang kafir itu ada yang ditawan. Itu bagaimana? Wa man tasabane wang usira iku lamun den tawan minal kufari. Wa man utai wong usira kang den tawan, khabarnya di belakang. Yang ditawan sapa man minal kufari, hale saking pira-pira wong kang kafir fa'ala dzurbaini. Mongko iku netepi ing atase rong werna, maka itu ada dua model. Dzarbun utai sak werna, satu model, satu bagian iku tala takhyira. Ora ana pilihan iku maujud. Tidak ada pilihan fihi ing dalam dzarbun lil imami kedua imam. Satu, ndak ada pilihan lagi bagi imam. Bal yakunu balik bakal ono sapa ya si kafir wa fi ba'din nusahi lan iku indal mestenge naskah badala yakunu khali dadi gantine lafat yakunu seraya menjadi badalnya lafat yakunu apa yasiru lafat yasiru. Kalau di naskah yang lain bukan yakunu tapi pakai yasiru. Jadi ketika dia orang kafir terus ditawan, otomatis apa? Tidak ada pilihan lain bagi imam kecuali dia langsung rokikon ikut dadi budak. Itu menjadi hamba sahaya binafsi sabyi kelawan kahanane kaboyong dengan tertawannya itu al akhdi tegesi alap. Jadi ketika dia tertawan otomatis dia jadi hamba sahaya. Wahum utai dorbun iku asibyanu iku pira-pira bocah cilik anak-anak kecil wan nisa'u lan pira-pira wong wadon dan perempuan-perempuan. Aisibyanul kufari tegese bocah cilik pira-pira wong kafir, anak kecilnya orang-orang kafir. Wa nisa'uhum lan wadone ya si kufar. Jadi ketika
ada susah dengan peperangan, tapi nanti di akhir ada kegembiraan. Ya. Jadi kalau orang perang itu ya kan ada kalah ada menang. Kalau dia kalah meninggal dia dapat surga, tapi kalau dia menang dia dapat tawanan dan juga dapat ghanimah. Belum lagi nanti salib. Jadi kalau anak kecil terus perempuan istrinya orang kafir otomatis itu ditawan. Wa yulhaqu lan den padhaake disamakan bima kelawan wong zukira kang den tutur apa mas apa al khunasa pira-pira wong kang gogo burus, orang-orang yang banci. Kemarin sudah saya terangkan bagaimana perbedaan antara khungsa, ada khungsa muskil, ada mutakhonnis. Jadi khungsa orang yang hermaprodit punya 2 alat kelamin, cuma jelas karena alat salah satunya lebih dominan. Alat salah satunya lebih dominan. Entah maaf apakah bentuk penisnya ataukah bentuk vaginanya, salah satunya. Itu semuanya punya 2 alat kelamin, cuma kalau pipis mesti lewat maaf penisnya semuanya. Kalau lihat perempuan cantik dia syahwat nanti penisnya bisa bergerak-gerak, berarti itu dia laki-laki. Ini namanya khungsa. Jadi ada kasus hermaprodit itu orang yang punya 2 alat kelamin, atau dia tidak punya 2 alat kelamin tapi ada lubang yang menyerupai alat kelamin. Terkadang tidak menyerupai alat kelamin, tapi ada lubang yang mana nanti kalau dia kencing itu lewat situ, tapi tidak menyerupai alat kelamin. Jadi terkadang dia punya 2 alat kelamin, terkadang tidak ada alat kelaminnya, cuma ada lubang yang nanti kalau dia kencing itu melewati situ. Nah ini namanya khungsa. Nah, kalau punya 2 alat kelamin terus lebih condong yang satu lebih kuat daripada yang lain namanya khungsa. Kalau khungsa muskil punya 2 alat kelamin, dua-duanya berfungsi. Dua-duanya berfungsi, itu namanya khungsa muskil. Makanya khungsa tapi masih ada muskilnya. Mengapa muskil? Karena orang itu tidak bisa membedakan ini sebetulnya laki-laki atau perempuan. Ya, seperti kemarin ada yang maaf dia punya alat seperti vagina, ada juga punya alat seperti penis, atau satu tempat jadi maaf seperti ada vagina cuma nanti sedikit terus nanti ada penisnya yang keluar. Nah, ini golongannya orang-orang yang memang dicoba oleh Allah dengan sesuatu yang tidak normal, dengan sesuatu yang tidak normal. Karena dia tidak normal maka hukumnya pun tidak normal, karena dia khungsa. Nah, apalagi khungsa muskil, hukumnya bagaimana? Khungsa muskil itu atau khungsa nanti kalau dia sudah balik harus memilih dia itu jadi apa, laki-laki atau jadi perempuan. Kalau khungsa lebih orang banci itu ya, orang wandu kalau orang Jawa. Itu kalau sudah lebih condong ke salah satunya ya berarti itu hukumnya. Tentu nanti harus dibuktikan oleh dokter ahli penyakit dalam, dokter-dokter yang berhubungan dengan reproduksi. Itu bagaimana dia. Nah, kalau khungsa muskil dia nanti harus milih jadi laki-laki atau perempuan, karena orang statusnya itu harus salah satu. Kalau dia tidak laki-laki ya perempuan. Nah, jangan sampai nanti dia dikira perempuan padahal laki-laki, atau dikira laki-laki ternyata dia adalah perempuan. Seperti kasus yang terkini di Indonesia, ada seorang pemain voli Aprilia Manganang namanya. Itu dia itu kalau lihat badannya kekar seperti laki-laki,
Cuma mulai kecil karena orang tuanya ini orang yang tidak punya pesawat, terus dikira anaknya itu perempuan karena maaf dalam salah satu alatnya itu ada lubang, dikira itu adalah perempuan. Makanya dikasih pakaian perempuan, cuma dia berontak. Akhirnya dia masuk tentara, ya masih jadi perempuan. Akhirnya barusan dioperasi, ternyata dia tidak punya rahim, alat reproduksinya itu lebih condong kepada laki-laki. Berarti dia adalah laki-laki. Nah, jadi seperti itu. Atau yang seperti dulu pernah saya ceritakan sama antum, pernah saya lihat sebuah tayangan di televisi itu, ada anak yang dia itu ya dikira perempuan, mondok di Pondok Putri. Coba suaranya ini suara laki-laki, besar suaranya. Ngomong-ngomong sak koncone. Kiai ini liwat. Nah, terus tanya sama khodam yang ada di dalam, "Iku mang sapa kok arek lanang kok ngomong-ngomong bar arek wedok iki? Kok ada anak laki-laki ngomong-ngomong sama anak perempuan?" Kata khodamnya, "Ini mboten ya, itu bukan laki-laki, itu perempuan. Loh, suaranya kok gedene ngono? Suaranya kok besar seperti itu?" Ternyata lama-lama keluar jambang. Nah, metu apa? Ono wong wedok godekan. Jadi keluar jambang. Jenggote yang metu, jambangnya juga keluar. Loh, kok keluar katanya. Itu bagaimana ini? Akhirnya diperiksakan, dia kena hernia. Diperiksakan ke dokter, ternyata, "Loh, kamu ini laki-laki bukan perempuan." Ya, ada kasus seperti itu. Akhirnya ya wis disidangkan di Jawa Tengah, ternyata dia sekarang menjadi seorang laki-laki jambangan, padahal dulu dianggap sebagai perempuan. Nah, ini memang kehendaknya Allah. Beda dengan kehendaknya manusia sendiri, seperti mutakhonnis, bencong. Nah, mutakhonnis itu bencong. Kalau khungsa muskil itu memang bawaan dari lahir, itu takdirnya Allah. Tapi kalau bencong kaleng, ya wong lanang kepengin dadi wedok, sing wedok kepengin dadi lanang, apa bapuk. Nah, yang laki-laki ingin jadi perempuan, yang perempuan ingin jadi laki-laki. Ada kasus, ada orang menikah dua-duanya ini sudah operasi kelamin, yang perempuan ingin jadi laki-laki, yang laki-laki ingin jadi perempuan. Akhirnya nikah, sing meteng sing lanang, ya sing meteng sing lanang. Tertarik itu ada koran baca, pertama kali di dunia seorang laki-laki bisa punya anak, seorang laki-laki bisa hamil. Loh, kok iso lanang kok bisa, tak baca ini. Ternyata kawin silang. Ya, yang perempuan jadi laki-laki, yang laki-laki jadi perempuan, terus nikah. Loh, akhirnya apa? Lanang iso meteng. Nah, cuma ini laki-laki jadi-jadian. Nah, ini hati-hati ya. Makanya wojo terus delok, walah, wayune yo. Wong Thailand, ya, utawa wong Vietnam. Di sana itu bebas. Kamu itu wajahnya penceng kabeh, ireng kabeh to piye, marang itu duit 100 juta, operasi malah gawanteng. Karek kon nggo foto tok. Oh, fotomu koyo sapa? Kepin koyo sapa kon? Nanti bisa. Malah gawanteng. Dadi sing putih, sing ireng dadi putih, sing pesek dadi mancung. Oh, kepengin koyo wong Korea. Oh, dadi putih. Tapi yang ngono ra iso nang sawah. Ya. Apa kena operasi plastik. Guyonannya nanti operasi plastik itu kalau api-api terus piye terus luntur plastiknya jadinya. Itu guyonannya. Jadi orang sekarang Masya Allah banyak orang yang tidak ridho dengan takdirnya Allah. Padahal Allah itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wis tadi nikmati aja yang ada. Wis kiki Gusti Allah wajah ngene ya alhamdulillah. Ya sini gawane wong Indonesia wis ngene iki, kulitnya ya sawo mateng, ya sini iki. Gawene. Ana sing kaya tomat rodok bosok barang ngene iku ya ono. Ya wis gawane bayi ya sing ngene iki. Aja kok terus kepuwe ngono. Waduh.
Saya tuh mau seperti itu kaya siapa Cristiano Ronaldo ganteng. Kaya potongan ini. Ya sece. Wong Cristiano Ronaldo. Lah kon Cristiano Sugimin ya beda. Ana sing kepengin tiru rambutnya dawa kok ganteng, rambutnya kita wakno koyok pendekar sama nih dipanjangkan. Nah inilah orang-orang yang merubah. Lah ini yang dilaknat oleh Allah. Kalau yang dua tadi tidak dilaknat sama Allah. Jadi Allah melaknat al-mutasyabihina minar rijal wa mutasyabihati minan nisa. Orang laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki itu dilaknat dua sama Allah. Jadi ana wong lanang kok kepengin dadi kaya wedok atau wong wedok kaya kepengin dadi kaya wong lanang. Makanya kan dibahas dalam fikih itu bagaimana kalau ada seorang wanita yang memotong rambutnya pendek, itu boleh apa enggak? Nah, nanti kalau dipotong rambutnya pendek kan kayak tentara seperti laki karena laki-laki itu identik dengan rambut pendek, sedangkan perempuan itu identik dengan rambut panjang. Karena rambut wanita itu adalah mahkota, makanya bagus untuk panjang. Bagaimana kalau dia itu seorang wanita memotong rambutnya dengan pendek? Dalam kitab Fiqhun Nisa itu dijelaskan bahwa tidak apa-apa. Orang itu seorang wanita memotong rambutnya pendek seperti laki-laki tidak apa-apa, asal tidak ada niat tasabuh. Asal tidak ada niat tasabuh. Tapi kalau dia niat memendekkan rambutnya agar seperti laki-laki, itu haram. Karena sudah ada tasabuh. Lah, kalau dia memendekkan rambutnya mungkin karena siji ngirit. Ya, tuku sampone kan malah saiki kan. Beli samponya kan cuma sedikit aja. Kalau panjang kan butuh sampo banyak. Yang biasa sampo sasetan ya untuk 2 kali, kalau rambut panjang sekarang jadi 1 kali. Makanya dipendekkan aja. Nomor loro krono kontumomu akeh. Ya, karena seorang wanita, maaf, kutunya banyak, bahkan korengan soalnya kon orang atus. Korengan getembel rambutnya kayak Mbak Gimbal ngono. Nah, kemudian dipendekkan karena itu aja, bukan karena apa-apa. Dan ternyata diterangkan dalam kitab Fiqhun Nisa itu bahwa kebanyakan ummahatul mukminin itu beliau rambutnya adalah pendek. Ummahatul mukminin itu rambutnya pendek. Jadi tidak apa-apa dengan dalil tadi itu. Yang penting apa? Tidak ada niat untuk tasabuh. Nah sekarang kalau laki-laki manjangkan rambutnya bagaimana? Ya dilihat dulu niatnya apa. Kalau niatnya kepengen kayak wong wedok ya berarti ya haram. Tapi kalau memanjangkan, karena dulu Rasulullah pernah memanjangkan suatu kali, tidak apa-apa. Ya ingin panjang aja, ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Cuma ini pondok ini ya ora oleh kan ngono tok ya. Tidak apa-apa. Karena Rasulullah dulu pernah rambutnya sampai segini pernah. Cuma Rasulullah kan wongnya putih ganteng, ngono kan ya. Ora kaya kon ireng kumus-kumus rambutnya sak mene. Ya Allah, gitu lho wong cuwa kok ono wong model kok ngono ya. Wes orang ganteng gak kan kaya loh ngono. Jadi kalau orangnya putih bersih terus rambutnya panjang kan ketok nggak ganteng. Lagi ora wes ireng kumus-kumus. Terus untune nerongos pisan rambutnya dawa. Wong delok iki wis kudu rada mutah ae. Wal majanina lan pira-pira wong kang idat, orang-orang yang gila. Wa kharajalan kejaba bil kufari kelawan kufar sapa apa nisaul muslimina, sapa pira-pira wong wadone wong kang Islam. Jadi kalau ternyata di situ ada orang Islam meskipun perempuan, li annal asri karena sak temene kaboyong, karena dijadikan tawanan itu la yutasawwaru iku ora
Tahukah gambarake tidak pernah digambarkan apa si asri kumang fil muslimina ing dalam pira-pira wong Islam. Kalau orang Islam tidak boleh ditawan, harus dilepaskan karena harumadamuhu wa maluhu wa irdu. Ketika orang itu Islam, meskipun Islamnya itu barusan mau ditangkap syahadat dhisik loh, meskipun seperti itu, ngerti dia itu paham bahwa ini nanti bisa kalah, ini kita kalah, kalau nanti saya tidak syahadat saya pasti akan ditawan, meskipun di hatinya ada seperti itu. Nah, dan kita tidak tahu karena kita itu nahkumu bidzawahir, hukumi yang zahir. Secara zahir dia sudah masuk Islam, sudah hukumnya barat sudah Islam. Nah, meskipun di dalam hatinya dia niat itu biar tidak ditawan aja, ya enggak apa-apa, enggak biar enggak jadi hamba sahaya. Wa darbun utai sak warna iku layariku ora dadi budak, tidak bisa menjadi budak. Apa sapa ya si darbun binafsi sabyi kelawan kahanane kaboyong dengan ditawan. Wahum utai dorbun iku al kufaru iku pira-pira wong kang kafir. Jadi yang pertama tadi otomatis ditawan. Siapa? Istri-istrinya orang kafir dan anak-anak mereka, termasuk orang gila-gilanya. Termasuk itu. Yang kedua, tidak otomatis menjadi tawanan. Siapa mereka? Wahum al kufaru al asliyuna iku kafir kang asli. Ar-rijalu pira-pira wong lanang, al-balighuna kang balik, laki-laki yang balik. Al-ahraru kang merdeka, al-aqiluna kang anduweni akal, yang merdeka punya akal, tapi dia kafir. Kafir asli bukan murtad loh ya, kafir asli. Wal imamu khali utawi imam mukhayyarun iku dikon milih, disuruh milih fihim ing dalam dorbun, di dalam dorbun baina arbaati asya'a ing dalam papat pira-pira perkara. Lah kalau untuk orang-orang yang kafir asli ini maka imam boleh milih 4 perkara. Salah satunya ahaduha utai kaping sijine arba'aiku al-qatlu iku den pateni dibunuh bidor biraqabatin kelawan memukul lehernya, kelawan megot lehernya dengan memotong lehernya. La bitahrikin ora kelawan den obong, tidak boleh dengan dibakar, wa taghrikin lan den kermake ditenggelamkan, tidak boleh. Jadi Allah itu punya hak prerogatif bahwa yang boleh membakar itu hanya Allah Al-Khaliq Al-Mudabbir. Ketika menyiksa, yang boleh bakar itu cuma Allah. Bakar makhluk itu yang boleh cuma Allah. Sedangkan manusia tidak boleh. Nek ana menungso kok mateni wong atau membunuh hewan dengan dibakar, berarti dia kepengin nyanyi Gusti Allah. Makanya Allah ngelarang itu. Yang boleh bakar cuma Allah. Engko ndok nggone neraka, orang-orang akan dibakar. Yang kafir-kafir. Kalau orang Islam bahasanya tidak dibakar, tidak disiksa, tapi dibersihkan. Jadi wong Islam itu nanti di surga itu bukan disiksa, tapi bahasanya dibersihkan. Tapi kalau orang kafir itu disiksa. Oh, nanti tuh kamu mikir loh, bagaimana ini kalau Idul Adha nyate ya kan bakar. Tadi katanya tidak boleh bakar binatang. Maksudnya di sini ketika membunuhnya itu tidak boleh untuk dengan membakar, itu tidak boleh. Kayak seperti Nabi Ibrahim yang dilimparkan itu tidak boleh. Lah wong menungso kayak sate. Sampai pada binatang itu tidak boleh. Termasuk nyamuk. Nyamuk itu pun ganggu kamu, tidak boleh kamu bakar. Nah, sekarang coba orang di rumahnya banyak nyamuk. Nah, terus ada pakai autan. Saya gak mempan, ya pakai yang elektrik tidak mempan, wis nggawa sembarang tidak mempan. Akhirnya apa? Kamu neblek sudah capek. Akhirnya kamu beli alat seperti raket itu, ya seperti raket ada kan? Nanti ada nyamuk kratak, atau di bawah ranjang kamu, di bawah diginikan kratak. Nah, itu yang kena kratak itu apa? Nyamuk. Coba
Kamu ketika di situ terdengar suara keratak, itu kamu mencium bau hangus apa enggak? Iya, hangus. Berarti hukumnya apa? Ngobong kan? Jenenge ini hangus berarti kan membakar. Berarti bagaimana hukumnya? Ngobong hukumnya. Jadi itu membakar. Kalau membakar berarti tidak boleh lah gitu loh. Makanya tidak boleh. Jadi gobong, tidak boleh. Nah, lalu bagaimana kalau itu adalah bakar, itu adalah salah satu cara untuk masak? Itu tidak apa-apa. Yang penting binatang itu ketika kamu bunuh, disembelih, ya disembelih seperti biasa. Cuma nanti kalau caranya memang harus dibakar atau digoreng, ya monggo, kan sudah meninggal. Nah, ikan pun seperti itu. Ikan itu tidak boleh ketika masih hidup kamu bunuh, tidak boleh. Maksudnya kamu bunuh dengan dibakar tidak boleh. Termasuk digoreng. Tuku lele saya urip langsung apa wajan kayak minyak lelenya, ikan keli ini sudah cuma bersihkan aja, kemudian masukkan ke dalam wajan, tutup mari ngono. Nah, kira-kira lele ngene kira-kira piye? Boleh apa ndak? Ndak boleh. Kamu menyiksa binatang itu ndak boleh. Ya kalau ndak tahu ya rukhsah. Dulu itu saya punya temen di pondok ini, gak ngerti carane masak lele, mbok gak tahu masak apa piye. Anak Madura ya, anak Pamekasan. Jadi ketika itu masak, dia masih baru-baru, beli lele dari pasar, masih hidup, langsung dilebokno wajan. Ya berkelojotan tak karuan, tapi ya saya tetap kipangan apa. Tapi dia kan memang tidak tahu cara masaknya, tidak tahu. Jadi bagaimana? Ya dipukul dulu lah, dipukul dulu sampai mati, baru nanti digoreng. Kan mesti diolah dulu kan, dikeluarkan apanya ini yang di sini. Iku ndak langsung digoreng kesuwen jadi ngono. Wahum al-kufaru al-asliyun ar-rijal, maka disuruh milih 4 perkara. 1 yaitu dibunuh. Bagi imam dibunuh, dan ini banyak ya kejadian itu. Pernah setelah orang Islam itu menang, maka ketika itu Rasulullah bermusyawarah, ini diapakan nih? Memilih di antara 4 perkara, dibebaskan apa bayar tebusan atau bagaimana. Nah, ketika itu tanya sama Abu Bakar, bagaimana bayaran wajah Rasulullah, bayar tebusan? Tidak Sayyidina Umar, bunuh aja ya Rasulullah, mereka itu nanti pasti kalau kita biarkan, dia nanti akan mengganggu kita lagi karena dia dendam dengan kita. Para sahabat berbeda pendapat. Akhirnya subhanallah turun ayat yang menyuruh Rasulullah untuk membunuh. Jadi, untuk membunuh suatu ketika lagi ndak hanya suruh bayar tebusan. Ada lagi yang menarik, itu adalah ketika Fathu Makkah itu adalah bagaimana ketika orang-orang kafir itu ditawan, itu ndak suruh bayar apa-apa, suruh ngajari anak-anak Madinah bisa baca, bisa nulis. Loh, ada yang seperti itu caranya. Jadi terserah seorang imam itu bagaimana. 1 dibunuh. Wasani ta kami pindiku al istirqaqu den dadekake budak, dijadikan budak hamba sahaya. Wa hukmuhum lam ta'i hukume yosi kufar ba'dal istirqaq indal sausi dadi budak iku kabaqiyati amwalil ghanimah, kaya sekarene pira-pira bondo ghanimah. Itu seperti harta rampasan perang yang lainnya. Itu seperti harta rampasan perang yang lainnya. Wasalisu kaping 3 iku almannu, iku den wenehi kanugrahan, itu diberi anugerah alaihim ing atase dorbun, terserah bitakhliyati sabilihim, kelawan nyepekake dalane ya si kufar utawa dorbun, dengan menyepikan jalannya. Artinya apa? Artinya dia bebas. Takhliyah
sabilihim artinya dengan dibebaskan. Tidak suruh bayar apa-apa, wis bebas kan. Masih ingat kan bahasanya orang Arab, khallu sabilahum, sudah sepikan jalannya, artinya apa? Wis kon bebas. Kalau dulu bahasanya Rasulullah ketika Fathu Mekah itu kan idhabu fa antumut tulaqa, pergilah kamu semuanya, sekarang kamu itu tulaqa, orang-orang yang merdeka, terserah kamu mau kemana. Warrabi uta kaping papat iku alfidyatu, iku bayar tebusan, imma bil mali ono kelawan bondo, dengan bayar tebusan. Berapa yang harus ditebus? Sekian ratus dinar. Nah, suatu ketika ada paman Rasulullah itu masih kafir, namanya Al-Abbas. Itu disuruh nebus berapa? 70 dinar. 1 dinar sekarang 4 juta. Berarti berapa? 70 kali 4 piro? 28. 280 juta. 280 juta. Karena beliau ini orang kaya, bisa bayar langsung itu. Lah, ada 2 orang yang ketika itu dalam perang itu ditawan dalam keadaan kafir, itu 2 orang yang bayar cepat. Yang pertama adalah Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Habibana Muhammad, jadi Pak D. Karena Sayyid Abdullah itu yang paling kecil. Nah ketika itu Rasulullah bilang, man gini aja man, biar sampean ndak bayar, sampean masuk Islam, lebu Islaman, nanti sampean nggak bayar. Kata Ibnu Abbas, gak, saya ini orang kaya, saya bayar sekarang. Bayar. Nah ada kerabatnya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, Rasulullah, man tolong, itu kerabatnya juga, karena sampean kan orang kaya katanya kan, coba itu ditebus juga. Kata Sayyidina Abbas, waduh sudah saya tidak punya uang lagi, tinggal ini aja uang saya katanya. Rasulullah bilang, loh man jangan dusta loh, lah itu uang yang sampean simpen di kantong itu sebelah sana itu kan ada itu, uang sampean simpen itu kan ada. Kaget nih Sayyidina Abbas nih, loh kamu kok tahu? Wong saya nyimpen uang ini tidak ada orang tahu, anak saya tidak tahu, istri saya tidak ada orang tahu kecuali aku sama Tuhanku yang tahu. Lah kamu kok ngerti nek aku nyimpen duit? Jadi Kanjeng Nabi, wong aku nabi ya mesti ngerti. Wong malaikat Jibril kondo aku, malaikat Jibril kandhani barek Gusti Allah. Loh kaget loh, berarti pun aku bener nabi dah ini, bener nabi. Di dalam hati ini membenarkan nih, tapi masih gengsi nih. Nggak, saya bayar. Ya wes, ambil tebus ini sekalian. Tapi dia benar kan keponakannya Muhammad. Sudah selesai tebus, kemudian dia datang kepada Rasulullah. Ya Muhammad, sekarang saya mau masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu annaka Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai paman, mengapa engkau tidak masuk Islam ketika sebelum nebus? Biar kamu tidak nebus. Enggak, kata beliau. Enggak, saya tidak mau iman saya, Islam saya hanya karena saya takut bayar, saya tidak mau. Makanya saya bayar dulu, baru saya masuk Islam. Ngono sing ngono. Kira-kira nek aku mek kono milih ndi kira-kira iki? 270 juta lho, 280 juta lho. Akeh apa gak kira-kira? Bangunane dhewek iku gak entek 200 sekian juta iku. Nek 270 paling wis ngedak rorong kas. Tapi Sayyidina Abbas tidak mau, aku ora gelem, tidak mau aku itu. Kalau iman saya, Islam saya itu hanya karena biar aku tidak bayar tebusan. Saya bayar dulu, baru saya masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Yang kedua adalah Abul As. Abul As itu mantune Kanjeng Nabi. Mantu yang dicinta Rasulullah cuma kafir. Aneh lah Kanjeng Nabi. Gelek mantu saya kafir dulu masih boleh sebelum ada larangan. Jadi kan aneh tuh ini. Lah Abul As itu masalah nurut luar biasa. Baik Kanjeng Nabi. Cuma ini masalah kita. Kalau bisa meragil Abul As. Sampai beliau berkata sama Sayyidina Ali, ya Ali,
nikmar rajul Abul As. Saapi-apike wong lanang iku Abul As. Jadi sebaik-baik laki-laki adalah Abul As. Abul As iku saapi-apike wong lanang. Dadi mantu yang ngono wapi. Makanya ya orang nikah itu terkadang ana sing gelem anake tok tapi ora gelem marang tuane itu ada. Ana apa ndak kira-kira iki? Ya. Ada orang mbek sama istrinya itu baik, tapi kalau sama mertuanya musuhan. Enak-enak lungguh sama istrinya. Bapak itu teko nggo rumput, delokon penyakite teko, lho penyakite. Mertuane jaliki ngomongnya penyakit. Itu ada mantu kaya iku ada. Jadi dia hanya seneng anaknya, ndak mau mertuanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aja ngono rek muni kon dadi mantu aja ngono. Kalau jadi menantu itu jadi menantu idaman. Jadi biasa aja familiar, baik dulur-dulurnya, saudara-saudara, istrimu itu sing akrab. Ketemu bapak, ibu mertua diambung tangane, meskipun tangane kasar, mambu teletong yo ambung ae lho ya. Wis ngono ku seneng ora karoan. Wah, iki wong gak ro apa-apa diambung tangane barek santri lho ngono. Aja kok terus gengsi kok wong aku ustaz tok lho ngono. Ya jangan gitu. Itu adalah orang tuamu. Abul As dinikahkan dengan Sayyidatna Zainab. Wes karo-karone padha senenge, sama-sama cinta. Lah, karena tahu bahwa suaminya ditawan, Sayyidatna Zainab sowan ke Rasulullah. Bah, katanya suami saya ditawan, bah. Nah, katanya suami saya ditawan. Iya, terus lapor nap. Ya bah dilepaskan saja ndak oleh kesepakatannya sahabat kudu ditebus kelawan pinten bah 70 dinar 280 juta lah karena bagaimanapun seorang istri ya lihat suaminya ini ditawan kan ndak tega akhirnya bagaimana akhirnya beliau pulang mengambil mas-masanya yang diberi sama umiknya siapa Sayyidatna Khadijah. Ada gelang yang ada kalung yang luar biasa. Yang Rasulullah menyaksikan bahwa kalung itu adalah yang biasa dipakai oleh Sayyidatna Khadijah. Kalung, terus gelang, binggel, apa ini? Anting-anting, dipreteli kabeh. Untuk nebus siapa? Abul As, suaminya. Beliau datang, "Bah, saya tebus suami saya. Saya tebus suami saya." Ketika ditebus, delok kalungi bahwa kalung ini adalah kalungnya Sayyidatna Khadijah. Kanjeng Nabi berbesmili. Mular Kanjeng Nabi. Nangis Kanjeng Nabi. Ya Allah, Khadijah. Eling Sayyidatna Khadijah, istri yang pertama yang orang paling dicinta di dunia ini adalah Siti Khadijah. Eling bagaimana indahnya berumah tangga dengan Sayyidatna Khadijah. Rasulullah nangis. Jadi Kanjeng Nabi gak tak terima sing iki. Soale iki ngono tinggalane ibumu, gak tak terima. Akhirnya terus pripun, Mbah? Ya wis ngene ae. Akhirnya maaf, dua orang itu dipisah oleh Rasulullah. Dikongkon pisah. Wis ngene ae, Abul As, sekarang kamu bebas. Cuma mulai sekarang Zainab bukan istrimu lagi. Zainab bukan istrimu lagi, dipisah sama Rasulullah karena memang beda akidah. Dari beliau lahir Siti Umamah. Terus Sayyidatna Zainab itu kapundhut, Abul As juga kapundhut. Akhirnya Siti Umamah dirawat oleh Sayyidatna Fatimah. Sayyidatna Fatimah. Terus sama Sayyidina Ali dirawat. Akhir-akhir terus nanti punya seorang putri. Seperti itu gambarannya. Jadi orang yang ditawan. Jadi ceritanya Masya Allah. Jadi kalau kita paham sejarah itu ya enak. Ono ceritanya dhisik ku iso ono wong model ngono iki. Ketika ada orang yang berkhianat, dhisik ku iso ono jenenge Abdullah bin Ubay bin Salul. Ono maneh Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah iku lho. Coba kamu pikir sekarang Musailamah. Musailamah iku wong hebat apa ndak?
Lah wis ana Gusti Kanjeng Nabi. Musailamah dadi nabi, ngaku-ngaku jadi nabi. Kok masih banyak pengikut? Iku lah gak masuk akal. Ya. Musailamah al-Kadzdzab kan punya pengikut banyak juga kan? Dua jamaah kayak Musailamah itu. Jadi mengapa? Karena memang dulu sebelum Nabi itu datang, orang-orang yang bisa mendamaikan, mempersatukan orang dari Mekah, yaitu Muhajir dengan orang Ansor itu Musailamah. Musailamah itu pinter-pintere wong Medina. Iku Musailamah. Anak muda, ganteng, visioner, dan dia itu familiar, bisa menggerakkan orang, itu Musailamah. Sing digadang-gadang dadi pemimpin itu Musailamah. Dan yang kedua, Musailamah pun ingin untuk menjadi pemimpin mereka. Akhirnya Kanjeng Nabi rawuh nanggone Madinah. Wong-wong kok biyuk nanggone Gusti Kanjeng Nabi. Akhirnya ana wong iri. Lho, ngono lho ceritane. Iri. Akhirnya dia menjadi rivalnya Rasulullah. Ngaku-ngaku dadi nabi. Dadi ana mesti ngono iku. Jadi kamu nanti dakwah, mesti ana wong gak seneng barek karena ada orang merasa tersakiti. Itu biasa itu. Tapi saya pesan sama kamu, dimanapun kamu berada, kamu hidup, maka jangan pernah anggap punya lawan. Anggap semuanya adalah kawan. Kalau kamu masuk di situ dan ada masalah, anggap kamu tidak tahu masalah. Wis pokok ikon menjadi kamu sendiri. Dengan siapapun kamu baik. Meskipun kamu tahu bahwa dia adalah musuh kamu, tapi kamu tetap harus baik sama dia, care sama dia, pura-pura tidak tahu aja. Kata Ibnu Mas'ud, kami terkadang bergaul sama orang itu, wajah kami tersenyum, tapi hati kami melaknati. Karena tahu bagaimana dia dijelek-jelekan sama orang. Ya kudu ngono dakwah iku. Jadi anggap tidak ada masalah. Jadi kita dulu ke sini banyak masalah sebelumnya, akhirnya ya terus sudah kita anggap tidak tahu aja sama orang, jadi kita enjoy aja, kemana-mana kita santai. Meskipun kita tahu bahwa ini adalah orang yang memusuhi kita tahu, tapi jangan sampai itu kamu perlihatkan, dan jangan pernah bahas kejelekan orang. Itu yang penting. Wa yajuzulan menang apa ayyufada yen to den tebusake, ditebuskan sapa musyrikun wong musyrik siji, musyrikun wahidun kang siji, bi muslimin kelawan wong Islam siji, boleh barter antar tawanan itu boleh. Au aksaro toluwe akeh atau Islam yang lebih banyak. Wa musyrikuna lan den tebus sapa pira-pira wong musyrik bi muslimin kelawan wong Islam siji boleh. Nah, kembali pada kemaslahatan. Yaf'alu agawe berbuat sapa al imamu imam min dzalika saking mengkono arba dari 4 perkara tadi itu, ma ing barang pada sesuatu fihi kang iku tetep ing dalem al maslahatu utai maslahah. Cari mana yang paling besar masalahnya lil muslimina maring pira-pira wong kang Islam. Fa in khafiya mongko lamun samar biya ndak jelas alaihi ing atase imam apa alhatu apa kang luwi manfaat, habasa mongko ngeker maka menahan sapa ya si imam hum ing kufar hatta yadhar sehingga pertelo sehingga jelas lahu mar imam al-hatu apa kang luwi manfaat, sehingga terlihat apa yang lebih manfaat. Fa yaf'alu mongko agawe sapa ya si imam hu ing ahad, maka lalu dia melakukan itu. Kalau belum jelas ini mana yang lebih manfaat, ya ditawan dulu aja, ditahan. Nanti kalau jelas mana yang lebih utama, lebih masalah, maka baru nanti dikeluarkan. Wa kharajalan kejaba bi qaulina kelawan dawuh kita sabikon rupane sabikon khalid dhisik al asliyuna rupane asliyuna, dan dikecualikan dari ucapan kami yang telah lalu, yaitu lafaz al asliyina kafir asli kal murtadina ghairul asliyina sapa liyane kafir asli selain kafir yang asli.
kal murtadina koyok pira-pira wong kang murtad. Fayutalibu mangko menuntut sapa ya si imam hu ing murtad, al imamu sapa imam bil islami kelawan mlebu Islam. Kalau dia kafir ndak asli seperti orang murtad ya disuruh masuk Islam. Fa inim tanah lamun mampang, kalau dia tidak mau sapa ya si kufar murtadin mangkotala mongko mateni sapa ya si imam hu ing murtadin, maka boleh dibunuh. Jadi dia boleh dibunuh. Jadi ya memang aturannya seperti ini. Jadi aturannya seperti ini. Cuma kembali lagi pada kebijakan seorang imam. Jadi karena kebijakan seorang imam itu manutun bil maslahah, itu digantungkan dengan sebuah kemaslahatan. Jadi intinya adalah mana yang terbaik untuk orang Islam. Jadi yang dipikir itu Islamnya ya. Islamnya bagaimana? Wa man aslama minal kufari qabla asri wallahu alam bissawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wa aminir ra'ati wastur lana al-awrati wa aminir ra'ati wa ghufir li wa وكل ذي محابة والمسلمين أجمع والمسلمين أجمع آمين رب فضلا وجود منا لا باكتساب بالمصطفى رسولي نظى بكل صلى وسلم ربي وآله وصحبه والحمد لله بالبدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.